Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast TV Show, kembali kita akan membahas tema-tema aktual. Dan pada kali ini kita akan berbincang dengan perempuan tangguh, Ibu Dr. Putri Cahyawati SHMH, yang akan membahas secara menyeluruh tentang melemahnya fungsi DPR RI. Bu Dr. Dwi, selamat datang di dalam acara podcast TV Show di tempat ini. DPR RI dalam Undang-Undang Dasar jelas punya fungsi 3, legislasi, budgeter, dan fungsi kontrol, yang sekarang banyak yang melihat sudah melemah. Bahkan Wakil Ketua MUI Pusat, Pak Dr. Kiai Muhyiddin, menyampaikan bahwa DPR RI seperti singa ompong. Ini seperti apa pandangan dari Bu Dokter terkait dengan melemahnya fungsi DPR tersebut? Terima kasih Mas Aulia. Memang kalau kita bicara tentang DPR ini sangat menarik sekali ya. Sepertinya sejak dulu memang mahasiswa juga ataupun kalangan masyarakat umum tuh kalau sudah bicara tentang DPR, sepertinya yang selama ini terdengar kok nggak pernah DPR itu seperti apa ya, lembaga yang benar-benar mewakili rakyat seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau lihat, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya di dalam menjalankan fungsinya, DPR ini kan harus benar-benar mewakili rakyat. Ini kita harus lihat dulu. Memang betul DPR itu memiliki 3 fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan satu lagi adalah fungsi anggaran. Bagaimana kita mau melihat apakah fungsi itu melemah atau tidak? Tentu saja kita harus melihat satu persatu. Kita lihat dari kinerja DPR tersebut terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR tersebut. Yang pertama misalnya terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Dalam hal pembentukan undang-undang, apakah fungsi DPR ini melemah? Kita harus lihat secara kualitas maupun kuantitas. Ya, jadi kalau kuantitas kita lihat produk yang dikeluarkan oleh DPR selama katakanlah masa periodenya lah, seperti periode 5 tahunan. Kita lihat apakah selama masa periode tersebut DPR itu sudah menghasilkan beberapa undang-undang yang kira-kira memang benar-benar merupakan usul inisiatif dari DPR. Karena kita tahu kan DPR bahwa usul inisiatif itu kan tidak hanya dari DPR saja, tapi bisa juga dari pemerintah, bisa juga dari DPD. Sebenarnya kalau saya lihat perkembangan sekarang, usul inisiatif dari peraturan perundang-undangan yang ingin undang-undang yang ingin dibuat, yang ingin dibentuk itu sebenarnya berasal dari 3. Bisa dari DPR sendiri, pemerintah sendiri, DPD sendiri, atau bisa berasal dari pemerintah dengan DPR, pemerintah dengan DPD, atau DPR dengan DPD, seperti itu. Bahkan kemungkinan juga dengan ketiganya itu bergabung kemudian mengajukan usul inisiatif undang-undang. Secara kuantitas itu kita lihat berapa produk yang dihasilkan oleh DPR. Kalau kuantitasnya misalnya semakin meningkat kecenderungannya, maka itu tidak melemah. Tapi kalau misalnya kita lihat menurun kuantitasnya yang merupakan usul inisiatif dari DPR itu sendiri, saya melihat ini adalah merupakan suatu kelemahan. Itu secara kuantitas. Kemudian kalau secara kualitas kita lihat dari produk undang-undang yang merupakan usul inisiatif dari DPR itu sendiri. Apakah selama ini undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR itu sudah aspiratif atau belum gitu ya. Untuk melihat tingkat aspiratif suatu undang-undang tentu saja harus dilihat dari adakah undang-undang yang merupakan usul inisiatif DPR itu yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Katakanlah seperti itu. Tapi kita juga harus melihat juga bahwa semua undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu belum tentu ditolak belum tentu dikabulkan untuk dibatalkan gitu. Kita lihat kalau misalnya dari sekian banyak undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian putusannya adalah mengabulkan permohonan, dalam arti undang-undang yang diuji material itu kemudian dibatalkan, berarti secara kualitas undang-undang tersebut maksud saya secara kualitas DPR itu agak melemah gitu ya dalam menjalankan fungsinya untuk terkait dengan pembentukan undang-undang. Itu untuk periode yang 2019 terpilih berarti Bu Dr. Dwi ya? Ya, saya melihat yang itu karena kalau yang sebelum-sebelumnya memang kita harus melihat data gitu ya. Kalau yang sekarang ini saya melihatnya yang sekarang aja dulu lah ya gitu ya, karena kita melihat kelihatannya banyak sekali tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang kelihatannya apalagi bukan pasca ya sebenarnya di masa pandemi ini gitu ya. Banyak sekali undang-undang yang
yang kelihatannya masyarakat menganggap bahwa itu tidak aspiratif gitu. Jadi di MK juga dilihat seperti itu. Nah, kita melihat gitu secara kualitasnya itu bagaimana. Kalau misalnya ternyata dikabulkan permohonannya, undang-undangnya dibatalkan, berarti melemah DPR. Artinya secara kualitas itu undang-undangnya itu nggak bagus. Berarti kan kalau secara kualitas produk yang dihasilkan kurang bagus, berarti kan DPR-nya sendiri juga kurang. Apa persoalan utama kemudian ada faktor melemahnya fungsi DPR? Apakah karena memang lebih banyak kekuatan partai politik? Jadi ketika dia terpilih bukan mewakili rakyat tapi mewakili partai politik, atau ada analisis dari Bu Doktor mungkin melihat lemahnya DPR hari ini? Ya, kalau saya melihat memang selama ini DPR kita itu belum mewakili rakyat. Kalau saya lihat bahkan Gus Dur bilang dulu seperti teman kanak-kanak malah itu DPR, tempat main-main aja itu. Nah, itu kalau Gus Dur bilang bicara begitu ya. Kalau saya melihat selama ini saya belum melihat ada DPR yang sesungguhnya gitu ya. Yang saya lihat selama ini DPR itu baru DPR tanda kutip. Karena DPR tanda kutip menarik DPR ini. Tanda kutip. Apa tanda kutipnya isinya tuh, Bu? Jadi R yang di belakang itu diganti P gitu. Dewan Perwakilan Partai gitu. Kalau saya melihatnya. Dewan Perwakilan Partai, pemirsa. Kita bisa melihat kan dari kehadiran fraksi-fraksi yang ada di DPR itu, sebenarnya tujuan pembentukan fraksi itu bagus ya. Pengelompokan para anggota DPR berdasarkan pada kelompok-kelompoknya gitu ya. Cuma karena mereka dikelompokkan lagi menjadi fraksi itu berdasarkan partainya, akhirnya kan mereka menjadi ketika mereka menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, mereka justru bukan mewakili rakyat tapi mewakili partai seperti itu. Jadi pengaruh partai kalau saya lihat sangat besar sekali dalam kinerja DPR gitu, khususnya dalam pembentukan undang-undang gitu, seperti itu. Jadi dominasi kepentingan partai politik kemudian membuat DPR menjadi lemah. Betul, itu banyak sekali. Artinya kalau saya kecenderungannya harusnya DPR, katakanlah calon anggota DPR ya, calon anggota DPR ketika dia sudah terpilih harusnya tidak lagi terikat oleh partai politik. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya sekarang dengan sistem yang sekarang ini, karena kan anggota DPR adalah juga anggota partai politik, berarti kan anggota DPR ini agak sulit gitu untuk bisa bekerja secara mandiri, untuk bisa benar-benar katakanlah kan kadang-kadang tidak semua anggota DPR itu sejalan dengan partai politik kan, bisa aja kadang-kadang ya memang benar-benar saya ini wakil rakyat, berarti kan saya harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, tapi terbentur karena partai politik. Nah, partai politik masih berkuasa. Kemudian, itu. Kalau seperti itu terjadilah recall misalnya. Itu karena bisa dia jadi bertentangan dengan kepentingan partai. Sering terjadi kan seperti itu. Berarti yang diperbaiki ya aturan atau sistem. Kalau saya lebih cenderung aturannya dulu dilihat. Undang-undangnya kalau saya maunya adalah undang-undang yang menentukan bahwa anggota DPR adalah anggota partai politik, itu saya pikir diganti gitu loh. Jadi calon anggota DPR yang terpilih itu tidak boleh lagi menjadi anggota partai politik. Jadi lepas dari partai politik. Jadi ketika dia gitu. jadi anggota Dewan di Senayan nggak ada lagi kepentingan partai. Nggak ada, artinya keluar. Jadi yang ada di DPR itu bukan lagi anggota partai politik, mereka benar-benar adalah wakil rakyat. Fraksi hilang atau tetap? Kecenderungan saya sebenarnya karena fraksi yang sekarang itu adalah pengelompokan berdasarkan partai, saya cenderung mendingan ditiadakan. Tapi kalau fraksinya itu misalnya benar-benar pengelompokan berdasarkan semacam komisi gitu ya, sebenarnya sudah ada komisi di DPR gitu ya, itu sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ke fraksi ini kemudian menjadi kendala bagi DPR untuk katakanlah menjalankan kewenangannya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, ya saya pikir tidak perlu lagi ada fraksi kalau menurut saya ya seperti itu. Baik, Bu Dr. Dwi, semakin menarik pembahasan kita. Nanti akan lanjutkan perbincangan menarik ini setelah yang satu ini.